Kontrak sejumlah pemain Persib yang sebentar lagi selesai, klub Sultan mulai gerilya bujuk, bos Persib pun angkat bicara, lini depan akan diperpanjang jika tidak ada tawaran selangit dari klub lain. Ini detailnya. Nick Kuipers takjub dengan atmosfer GBK, nostalgia dengan Liga Belanda. Pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, turut disaksikan oleh bek Persib Bandung Nick Kuipers. Kuipers hadir di bangku penonton, menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Bek asal Belanda tersebut mengaku takjub dengan atmosfer supporter di stadion berkapasitas 78.000 itu. Satu yang disayangkan Kuipers adalah duel Persib versus Persija tak bisa digelar di sini. Luar biasa, sangat bagus dan sangat disayangkan kami tidak memainkan pertandingan Persija melawan Persib di stadion itu. Ini adalah pertama kalinya saya pergi menonton tim nasional, kata Kuipers. Sebagai pemain yang pernah merumput di Eredivisie atau Liga Belanda, Kuipers bernostalgia saat menyaksikan laga Indonesia melawan Bahrain. Sebab, ada sejumlah penggawa Timnas Indonesia, seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, hingga Joey Pelupesi, yang juga bermain di Eredivisie. Saat membela klub Belanda, yakni MVV Maastricht, ADO Den Haag, dan FC Emmen, Kuipers pernah merumput bersama pemain-pemain tersebut. Beberapa pernah bermain bersama saya di Eredivisie dan senang melihat mereka berada di sini sekarang serta begitu menikmati di tim nasional, jelasnya. Bek asing terlama Persib itu juga mengaku senang atas formasi pemain yang diturunkan pelatih anyar Patrick Kluivert. Dia menaruh harapan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka melakukan tugasnya dengan baik dan di laga terakhir memenangkan pertandingan penting, sebelum nanti memainkan dua pertandingan lain yang penting juga, ujarnya. Saya sangat berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia karena itu akan luar biasa. Ini berat, tetapi di sepak bola tidak ada yang mustahil. Semoga mereka bisa meraih apa yang mereka inginkan, lanjutnya. Berita lainnya. Bomber lokal Persib Bandung label Timnas Indonesia pulih, akankah ada peluang dipanggil Patrick Kluivert? Angin segar untuk Persib Bandung jelang menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 2024-2025. Sosok bomber lokal Persib Bandung berlabel Timnas Indonesia, Dimas Drajat dipastikan telah pulih dari cedera. Dengan begitu, Dimas Drajat kini memiliki peluang untuk dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Catatannya, harus bisa unjuk kualitas di sisa Liga 1 musim ini. Sebagai informasi, Dimas Drajat sempat mengalami cedera ketika memperkuat Persib melawan PSBS Biak pada 11 Januari lalu. Pemain yang pernah tampil sebanyak 13 kali bersama Timnas Indonesia tersebut kala itu menderita cedera pada pergelangan kaki. Cedera ini membuat Dimas Drajat harus absen cukup lama. Pemain berposisi sebagai striker itu tercatat telah melewatkan 9 laga bersama Persib di Liga 1 2024 hingga 2025. Namun, kabar baik ini datang dari Dimas Drajat. Dimas mengaku kondisinya sudah mulai membaik. Pemain berusia 28 tahun itu berharap bisa berlatih dan bermain lagi setelah Lebaran. Sekarang sudah hampir 2 bulan, ya targetnya memang 2 bulan dari dokter, kata Dimas Drajat dilansir bolasport.com dari kompas.com. Sekarang alhamdulillah membaik dan semoga setelah Lebaran bisa berlatih serta bermain lagi, ujarnya. Dimas kini memiliki tekad untuk kembali memberikan kontribusi dan membantu Persib meraih gelar juara. Ya mungkin dari saya memang tidak bisa banyak bermain pada tahun ini, 12 atau 13 pertandingan, semoga saya tahun ini bisa memberikan yang terbaik sampai juara dan tahun depan semoga tidak ada cedera lagi, tuturnya. Berita lainnya. Bermain di markas baru, Kevin senang bantu Filipina kalahkan Maladewa 4-1. Kiper utama Persib Bandung, Kevin Rey Mendoza, baru saja kembali dari tugas internasional bersama timnas Filipina. Ia bermain saat negaranya menang 4-1 atas Maladewa dalam kualifikasi Piala Asia 2027 ronde ketiga. Namun, yang menarik dari laga tersebut bukan hanya hasil akhirnya saja, tetapi juga venue yang digunakan. Timnas Filipina kini menggunakan New Clark Stadium sebagai kandang sementara mereka. Stadion ini terletak di Capas, Tarlac,
dan merupakan bagian dari kompleks olahraga New Clark City yang dibangun untuk SEA Games tahun 2019. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 20.000 penonton, dan menjadi salah satu fasilitas olahraga paling modern di Filipina. Kami juga bermain di stadion yang baru, tempat yang berbeda di Filipina karena mereka merenovasi stadion kami yang sebelumnya, dan membuat stadion yang baru. Karena itu, kami bermain di sana, kata Kevin Ray Mendoza. Sementara itu, Rizal Memorial Stadium, yang selama ini menjadi markas timnas Filipina, sedang dalam tahap renovasi. Stadion yang terletak di Manila ini merupakan salah satu stadion tertua di Asia Tenggara, dan telah menjadi saksi banyak pertandingan penting bagi sepak bola Filipina. Stadion lama kami di Manila menggunakan rumput sintetis, tapi mereka kabarnya akan membuat yang baru, ungkap Kevin. Berita lainnya. Satu pemain Persib cedera rusuk, Bojan Hodak buka suara. Persib Bandung sudah memulai persiapan jelang kembali berlaga pada lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Mereka menggelar sesi game internal yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 28 Maret 2025. Namun, sesi latihan ini memakan korban karena Zulkifli Lukmansyah harus mendapatkan perawatan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa dia memang sengaja menggelar game internal. Hal ini membuat pemain bisa kembali ke suasana kompetitif setelah mendapatkan waktu libur. Secara keseluruhan kondisi tim cukup baik karena mereka sudah mulai melakukan adaptasi, hanya Zulkifli yang masih dalam pemantauan karena cedera. Hasil tidak begitu penting, satu-satunya masalah adalah Zul. Saya harap dia tidak mengalami cedera yang serius. Dia menerima benturan di rusuknya dan itu satu-satunya masalah. Sisanya bagus, semua banyak berlari, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini melanjutkan bahwa sesi latihan Maung Bandung berjalan lancar. Selama 2x35 menit, tensi game internal berjalan sengit dan hal ini yang dibutuhkan oleh pemain. Hari ini kami bermain selama 70 menit dan semuanya bermain dengan baik, lanjut Hodak. Berita lainnya. Kontrak sejumlah pemain Persib Bandung yang sebentar lagi selesai jadi salah satu masalah yang harus dihadapi tim kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Sejumlah bintang Persib Bandung yang sebentar lagi habis kontrak berada di posisi lini depan. Rupanya, komposisi lini serang yang berpotensi kena rombak ini sempat membuat pusing. Manajemen Persib Bandung pun sempat mengeluhkan satu hal. Rupanya, manajemen Persib Bandung pun berusaha untuk segera memperbaharui kontrak. Sayangnya, perpanjangan kontrak para pemain tak semudah membalikan tangan. Manajemen mengaku kesulitan dengan permintaan naik gaji dari beberapa pemain. Performa menanjak Pangeran Biru jadi dasar beberapa pemain penting meminta kenaikan gaji. Permintaan kenaikan gaji tinggi itu dibarengi dengan banyaknya tawaran dari klub pesaing Persib Bandung. Kabar itu diungkap oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Meski dalam tahapan sulit dalam melakukan negosiasi, Bojan Hodak mengungkapkan upaya dirinya dalam menjaga kondusivitas di ruang ganti. Jika kontrak berakhir, itu tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, kami bermain untuk menang. Kami bermain untuk memenangkan liga, tutur Hodak. Beberapa pemain mungkin meminta gaji yang terlalu tinggi. Sekarang semua orang ingin membeli pemain Persib, jadi harga pemain Persib naik, paparnya. Kondisi sama seperti musim ini sejatinya pernah dialami Persib Bandung musim lalu. Akan tetapi, pada akhirnya, beberapa pemain kunci Persib Bandung seperti David Da Silva, Ciro Alves dan Nick Kuipers memutuskan untuk bertahan. Sementara dua nama lain yakni Stefano Beltram dan Alberto Rodriguez memutuskan untuk pergi karena tak menemukan kesepakatan nilai pembaruan kontrak. Ini menjadi masalah bagi klub. Apakah klub memiliki anggaran yang cukup untuk mempertahankan mereka semua? Hal ini terjadi tahun lalu, dan terjadi lagi tahun ini. Tapi situasi ini terjadi di mana-mana, kata Hodak. Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Adhitya Putra Herawan, sempat menjelaskan jika pihaknya berupaya untuk mempertahankan pemain yang dibutuhkan Bojan Hodak hingga akhir musim. Jadi kami sekarang fokus yang selesai di tengah musim dulu. Yang akan berakhir di akhir musim masih punya waktu, nanti kami evaluasi, tutur Adhit. Kontrak di tengah musim agak kurang nyaman, makanya kami akan benahi itu. Untuk pemain baru bahkan yang diperpanjang kami ingin semua selesai di akhir musim, ucap Adhit.